Inilah babak baru perseteruan Ayu Ting Ting dengan Kartika Damayanti alias KD. Belum usai laporan dugaan penghinaan yang dilakukan KD melalui media sosial, Ayu Ting Ting didampingi kuasa hukumnya kembali membuat aduan baru di Polda Metro Jaya. Upaya hukum yang ditempuh Ayu untuk menyeret sang haters ke penjara seperti wujud serangan balik atas laporan orang tua KD terhadap Abdul Rozak dan Umi Kalsum. Setelah menyambangi kediaman KD di Bojonegoro untuk memastikan keberadaan haters Ayu, Abdul Rozak dan Umi Kalsum justru dipolisikan atas dugaan pengancaman. Orang tua Ayu yang terancam hukuman 5 tahun penjara kabarnya akan dipanggil pihak berwajib untuk menjalani pemeriksaan di Polres Bojonegoro. Keluarga KD sebagai pihak pelapor bahkan sudah menyiapkan saksi dan bukti untuk menegaskan telah terjadi intimidasi ketika Abdul Rozak dan Umi Kalsum datang menemui mereka. Benarkah Ayu dilanda cemas memikirkan nasib orang tuanya hingga ia menjerat KD dengan Undang-Undang ITE? Lalu sejauh mana proses laporan orang tua KD terkait dugaan pengancaman yang dilakukan Abdul Rozak dan Umi Kalsum? Jadi terkait dengan pengaduan dari orang tuanya KD, sementara ini kita masih dalam tahap penyelidikan. Kita sementara melakukan klarifikasi terhadap beberapa saksi terkait dengan pengaduannya orang tua KD. Rencana kita setelah ini nanti akan ada dua orang lagi yang akan kita lakukan klarifikasi. Minggu ini akan kita lakukan pemeriksaan ataupun klarifikasi terhadap saksi lainnya yang kita rencanakan 2 orang tersebut. Jadi intinya itu ini masih tahap lidik, kita lakukan klarifikasi dulu terhadap beberapa saksi. Ya, proses pengaduan kami berlanjut, yaitu kami diminta untuk melengkapi, menambahkan saksi lagi, gitu sebagai saksi penguat. Terkait kronologis dari ketiga saksi yang kami hadirkan, insya Allah mengetahui duduk permasalahan dan tahu kronologisnya. Kesabaran Ayu Ting Ting benar-benar sudah habis. Seperti tak ada kata damai dalam kamus hidupnya, Ayu rela melakukan apa saja untuk melindungi keluarga, terutama sang putri tercinta. Permintaan maaf serta penyesalan yang telah diucapkan KD bahkan tak mampu menahan amarah sang pedangdut. Ayu justru menempuh upaya hukum baru setelah kedua orang tuanya dituduh melakukan aksi pengancaman. Sejatinya, Ayu menilai pihak KD sama sekali tak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan masalah. Pengacara KD bahkan menolak menjawab 2 somasi yang dilayangkan Ayu, hingga pelantun tembang alamat palsu itu mengambil langkah tegas dengan membuat laporan baru. Ayu pun sedikit tersenyum lega ketika laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE diterima pihak berwajib. Ia berharap pasal yang menjerat KD bisa menjebloskan sang haters ke penjara dan mempertanggungjawabkan perbuatan pasca melakukan perundungan di media sosial. Jadi tadi hari ini kedatangan saya dengan Ayu itu adalah untuk membuat laporan terhadap akun Bundi Empang dengan pemilik akun KD, ya, karena diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Kenapa kita masih belum laporan ETE-nya? Karena kita masih menjalankan proses yang berkaitan dengan masalah restoratif justisnya, ya. Jadi semua sudah dipenuhi. Kita sudah melakukan somasi dan undangan 2 kali ke KD, sudah diterima, tapi tidak hadir untuk memenuhi undangan kami, tidak juga menjawab dan merespon isi somasi kami. Maka telah terpenuhilah syarat-syarat bagi kami untuk membuat laporan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Laporan kami sudah diterima oleh Polda Metro Jaya setelah tadi melakukan gelar perkara dengan cybercrime. Klien kami sudah siap untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan nanti. Ke mental ya, terutama ke mentalnya kan beliau sempat ada suatu pernyataan dari UK ya, terkait dengan kalau kamu nggak telepon anakmu segera, kamu tak bawa tak penjarakan kan gitu. Itu yang menjadi traumanya, dan ditambah lagi kata-kata yang kurang etis yang dilakukan oleh AR juga kan gitu.
Ketika bicara soal anak, Ayu Ting Ting memang memiliki hati yang keras. Tak hanya berani menyeret KD ke penjara pasca melakukan penghinaan terhadap Bilqis, Ayu juga masih kukuh menghalangi Angie, sang mantan suami, bertemu putrinya. Sejatinya, hubungan Ayu dan Angie mulai mencair pasca keduanya memutuskan berpisah pada tahun 2014 silam. Hati Ayu bahkan telah melunak dan siap mempertemukan putrinya dengan Angie setelah ayah dan anak itu terpisah hampir 8 tahun lamanya. Namun seiring dengan masalah hukum yang menjerat keluarganya, Ayu justru dikabarkan berubah pikiran. Ia diduga mengurungkan niat mempertemukan Angie dengan Bilqis lantaran rencana yang sudah dipersiapkan sejak 2 tahun lalu itu kini hanya tinggal wacana semata. Apa yang membuat Ayu Ting Ting tak mau memberi kesempatan pada Angie untuk menemui putrinya? Benarkah Ayu sulit menghapus rasa kecewa terhadap Angie yang memilih pergi dan meninggalkan luka mendalam? Orang tua mana sih satu kota tapi tidak ketemu dengan anaknya, kan gimana? Ya dong, mau bilang enggak, tapi kan rasa kerinduan satu kota loh. Itu anak pertama loh, Mas Angie, terus tidak diketemukan kan ada rasa apa ya? Ada kayak rasa kehilangan. Tapi ya itulah ujian yang Allah berikan bagi Mas Angie. Kalau mau ini benar-benar dia sambut dengan sukacita, dia mau. Kalau mau ketemu dalam waktu dekat, dia siap. Kapan dan di mana saja mau dia. Ya sebenarnya sih karena anak sih ya, nomor 1 Bilqis gitu ya. Dan saya juga wajib buat ngebela anak saya juga gitu. Karena selama ini kan saya diam. Kalau saya sih saya nggak masalah gitu. Cuma kalau udah nyangkut sama anak, apalagi Bilqis gitu, saya harus bertindak. Angie ketika saya hubungi, tanggapan Angie luar biasa. Saya juga kaget. Gimana senangnya dia, girangnya gitu loh. Iya, Angie kan dari dulu sebenarnya banyak hal udah disiapkan untuk masa depannya Bilqis. Ya, contoh lah asuransi sampai Bilqis dewasa nanti. Itu saya udah pernah dengar. Tanggapannya gimana yuk? Iya mas, doain aja semua biar lancar ya.